Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus melalui sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah Roh Kudus itu mengerjakan hati kita. Biarlah hati kita sebagai tanah hati yang subur dibentuk, diperbaharui, sehingga firman itu dapat mempribadi atas kehidupan kita. Firman itu dapat kita lakukan setiap saat, sehingga kita mampu
belajar menyerahkan seluruh hidup. Bukan kita yang berpikir keras, bukan kemauan kita yang berpikir keras, bukan kehendak kita yang harus kita turuti terus. Berikan kesempatan Tuhan mengambil alih seluruh hidupmu. Berikan kesempatan Tuhan mengambil alih seluruh keluargamu untuk dibawa kepada tahapan-tahapan kemuliaan yang ditetapkan Tuhan. Bagaimana janjinya, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah terbatinkan, apa yang belum pernah saudara rancangkan dalam hidupmu. Ketika Tuhan mengambil alih seluruh hidupmu, semua disediakan Tuhan untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat yang kau nyatakan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kau nyatakan apa yang belum pernah kami pikirkan, saatnya kau nyatakan apa yang belum pernah kami lihat. Tampilnya, bangkitnya generasi-generasi pemenang abadi yang kau bawa kepada kemuliaan demi kemuliaan Allah. Kau membawa hidupnya kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 Yesus, terima kasih. Perlindunganmu nyata, kuasamu nyata. Kau bekerja di tengah-tengah kami, mengerjakan setiap hati, mengerjakan seluruh hidup kami oleh kekuatan terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara di tengah-tengah kami. Kebenaran
firman-Mu, iya dan amin. Haleluya. Amin. Silakan Kristus saudara. Kiranya kasih Tuhan yang laksana air kehidupan itu terus mengalir, menguasai seluruh sendi kehidupan kita. Sebab ketika ada bagian-bagian organ tubuh kita tidak teraliri kekuatan air kehidupan, maka organ-organ tubuh kita tidak akan berfungsi dengan maksimal. Memahami bagaimana unity di dalam tubuh Kristus, kita harus tahu, paham apa yang dikehendaki Tuhan tentang apa itu kesatuan. Saudara terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kalau kita telusuri awal 2020, Tuhan izinkan pandemi melanda bangsa-bangsa termasuk bangsa kita Indonesia. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya berada di dalam pantauan Tuhan. Semuanya tidak lepas dari kendalinya Tuhan. Kalau kita memahami bahwa semuanya tidak lepas dari kendalinya Tuhan, maka kita masing-masing pribadi harus bertindak secara tepat dan bijaksana. Saudara terkasih, akhir-akhir ini kita dibawa kepada pengenalan akan firman Tuhan. Bagaimana kita harus menjadi hamba yang setia. Bagaimana kita harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Dan itu harus kita pahami, tidak berhenti pada pengenalan akan kebenaran itu, tetapi harus kita pahami, dan setelah kita paham, maka kita harus masuk di dalamnya. Bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu menjadi seorang hamba yang setia. Sebab persiapan demi persiapan tentang iman kita, bahwa saatnya Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput gerejanya, memberikan reward penghargaan, yaitu keselamatan yang sempurna, kehidupan yang sempurna bersama-sama dengan Dia. Banyak orang mempersiapkan diri, banyak orang bertindak, berpikir dengan keras. Bahkan sekiranya mungkin pengen tahu tanggal berapa Tuhan datang, bulan apa, tahun berapa. Sampai sekarang banyak para teolog menyelidiki dan terus menyelidiki dan bertanya-tanya, kapan Tuhan datang? Dalam tanda petik, tahun berapa, bulan apa, kalau perlu tanggalin, perlu jamnya sekalian. Apakah gereja tubuh Kristus tidak perlu itu? Suatu saat nanti perlu. Tetapi kalau belum saatnya itu dinyatakan, akhirnya berita itu menjadi tidak perlu. Karena apa? Apa yang disampaikan tidak tepat dan tidak sesuai petunjuknya Tuhan. Terus apa yang paling tepat untuk kita mempersiapkan diri sebelum Dia datang?
Baik sebagai raja di atas segala raja, dia akan memisahkan mana yang kambing, mana yang domba. Dia akan datang sebagai raja yang adil. Dia datang sebagai imam besar agung, punya standar ukuran seperti apa? 7 kaki dia disebut dalam Wahyu pasal pertama, dikiaskan dalam ke-7 jemaat dari Efesus sampai ke Laodikia. Digambarkan sedemikian rupa, tetapi gereja oleh pelayanan imam besar terbentuk menjadi sosok kaki dian emas. Kaki dian emas seperti apa? Sebab nanti pada akhir zaman ada 2 golongan sama-sama kaki dian. Yang satu, golongan yang pertama kaki dian yang bijaksana. Golongan yang kedua, golongan kaki dian yang bodoh. Ada golongan yang bijaksana, ada golongan yang bodoh. Sama-sama kaki dian. Bedanya di mana? Nanti setahap demi setahap saya akan telusuri. Kita akan pahami itu. Ini pentingnya kita punya kelembutan hati untuk mengerti kehendaknya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajar dari apa yang dikerjakan oleh Maria Magdalena beserta tim. Memahami ritme pengajaran yang disampaikan oleh guru dan gembalanya, memahami contoh yang juga dikerjakan oleh guru dan gembalanya. Akhirnya tim ini melihat, tim itu mempribadikan firman pengajaran itu, dan tim itu solid. Maria Magdalena beserta tim itu tidak banyak jumlahnya. Saudara jangan kira ibu-ibu Yerusalem, wanita-wanita Yerusalem, perempuan-perempuan Yerusalem yang terbentuk menjadi tim sokong guru dalam kegerakan rombongan Yesus dalam pelayanan misi. Jangan kira mereka banyak jumlahnya. Tidak banyak. Jika saya tekankan, saya sampaikan kepada rekan-rekan hamba Tuhan, mungkin saudara punya tim yang tidak banyak. Mungkin pelayanan di pelosok pedalaman, di pedesaan, atau mungkin juga di perkotaan. Timmu mungkin tidak banyak. Tetapi kita perlu paham, Tuhan menghendaki kualitas spiritual yang matang di dalam tim itu. Kalau kita berpikir, kita telusuri sejarahnya, di mana 5.000 orang dewasa yang pernah menikmati berkat finansial yang dikerjakan, semua mata melihat dari 5 ketol roti 2 ikan. 5.000 orang dewasa semua kenyang. Tidak dihitung anak-anak sekolah minggu, remaja, kakek nenek, tidak dihitung. Kemana mereka? Toh kenyataannya yang setia melaksanakan pergerakan misi pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Peristiwa di tempat di mana mereka menyewa di sebuah lotek di Yerusalem, kurang lebih hanya 120 orang. Untuk menjangkau bangsa-bangsa di muka bumi cukup 120 orang. Tetapi solid. Saudara punya tim, mungkin hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan yang pelayanan di pelosok pedalaman, di pedesaan, di pegunungan mungkin, di mana saja. Tidak perlu saudara menjadi
Kecil hati tidak perlu saudara menjadi patah semangat. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang solid, memiliki kualitas spiritual yang matang di dalam Tuhan. Cukup, tidak perlu banyak. Kalau Tuhan berkemuran melengkapi jumlah yang banyak, tidak apa-apa. Tetapi apa artinya yang banyak itu tidak matang? Tidak dewasa, hanya menjadi pendengar dan tidak pernah menjadi pelaksana firman. Mari kita pelajari bagaimana kita harus hidup sebagai pelayan Tuhan. Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24. Langsung dibaca ayat 13 dan 14. Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Terus, Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. ya, jadi orang yang bertahan sampai pada kesudahan, orang yang setia sampai akhir, itu yang selamat. Seringkali kita bertindak keliru, kita bertindak gegabah. Ya saking cintanya sama Tuhan, mungkin saking sayangnya sama Tuhan, saking mau membuktikan bahwa aku tetap percaya, aku punya iman bahwa Tuhan Yesus pasti datang. Iya, tapi kita harus melangkah, kita harus tahu ketika Dia mau datang. Yang kedua kali, apa tujuan kedatangannya? Ketika pertanyaan apa tujuan kedatangannya itu sudah terjawab, maka kita harus ikuti. Dia datang untuk memberi keselamatan kepada yang setia. Kesetiaan untuk menjadi setia. Untuk sementara waktu kita belum boleh tahu tahun berapa, bulan apa, minggu keberapa, tanggal berapa, jam keberapa, detik keberapa. Kalau itu belum dikasih tahu, yang penting kita setia. Kalau setia pasti ngerti. Jangan sampai karena kesulitan hidup sebagai seorang hamba Tuhan, jangan sampai karena mungkin umurnya sudah semakin tua, pengen hidup sampai Tuhan datang, karena Tuhan mengatakan kita semua tidak akan mati. Tetapi ada yang hidup sampai Tuhan datang. Terus diklasifikasi, yang hidup sampai Tuhan datang kemuliaannya seperti ini, yang mati saya kemuliaannya seperti ini. Itu di dalam kerajaan surga tidak ada perbantahan dan tidak ada perasaan iri hati. Jadi jangan saudara mau hidup sampai Tuhan datang, atau hidup berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun dipanggil Tuhan, tidak ada masalah. Yang penting setia sampai akhir. Amin. Amin. Setia sampai akhir. Kapan akhirnya? Tuhan yang ngerti. Kita diakhiri bekerja itu sampai kapan? Tuhan mengakhiri pelayanan kita sampai kapan? Tuhan mengakhiri umur kita. Itu rahasianya Tuhan. Lah siapa
kita pengen tahu Tuhan. Aku pengen tahu. Aku percaya sama Tuhan. Kapan saya dipanggil Tuhan? Atau saya hidup sampai Tuhan datang? Apa kira-kira sudah bisa menangkap jawaban Tuhan? Ayo. Apa ada yang bisa meyakinkan aku pasti hidup sampai Tuhan datang? Atau mungkin saking karena pusingnya masalah, banyaknya beban. Tuhan, umurku sampai berapa? Atau tahun berapa, tanggal berapa saya dipanggil Tuhan? Halusinasimu terlalu tinggi. Seakan melihat tahun, seakan melihat tanggal, langsung istrinya dikasih tahu atau suaminya dikasih tahu, anaknya dikasih tahu. Oh, tahun sekian aku dipanggil Tuhan. Terus apa itu? Bulan ini tanggal sekian saya sudah dapat petunjuk dari Tuhan. Benar? Jangan seperti itu. Nanti kita akan belajar ngerti, belajar pahami. Hidup kita ini terus berproses untuk bertahan sampai akhir, sampai kesudahannya. Setia sampai kesudahannya itu berproses. Amin. Berproses. Yang kita ingin gapai, kita ingin terima dari Tuhan, keselamatan yang kekal itu. Jangan keliru. Yang aku rindukan dari Tuhan hidup yang kekal. Di neraka itu ya hidup. Betul? Di neraka itu ya hidup. Merasakan siksaan, merasakan penderitaan, dihukum selama-lamanya kekal. Hidup. Itu keadilan Tuhan. Harapan iman kita setia sampai akhir, kita menerima keselamatan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Damai, sukacita, dan itu kekal. Itulah keadilan Tuhan. Kembali pada persoalan setia, bertahan sampai pada kesudahan. Inilah titik kesetiaan. Sampai dikatakan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Ketika murid-murid mendapatkan petunjuk dari Tuhan, penjelasan dari Tuhan tentang akhir zaman, Tuhan Yesus belum memberitahukan tahun berapa akan terjadi kiamat, akan terjadi akhir dari segala sesuatu, dan Dia datang membawa kemuliaan bagi yang setia. Tuhan belum menunjukkan tahun berapa, tetapi Tuhan menekankan yang bertahan, yang setia sampai akhir. Itu yang mendapatkan keselamatan. Itu yang mendapatkan berkat dari Tuhan. Memahami secara benar tentang membangun kesetiaan, maka proses demi proses yang berjenjang, proses demi proses yang terstruktur itu harus dipahami, dan betul-betul harus kita ngerti tahapan-tahapannya. Ketika kita memahami tahapan-tahapan proses bahwa ternyata Tuhan Yesus itu berkorban di kayu salib untuk menebus kita, membeli kita dari kondisi hidup yang sia-sia, yang fana,
dijadikannya kita ini umat kesayangannya, dijadikannya kita ini umat miliknya sendiri dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam yang rajani. Sebagai imam-imam yang rajani, kembali kepada aturan imamat, imam-imam itu dipercaya di dalam kerajaannya Allah di bumi. Karena keimaman kita ini bagi kerajaannya, maka itu semua harus dikerjakan dengan setia. Apapun harga yang harus kita bayar, kita akan pelajari bagaimana membangun kesetiaan itu. Dalam perumpamaan seorang hamba yang setia, kita baca Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12. Ini pengajaran khusus bagi murid-murid. Tuhan Yesus menerangkan, menjelaskan kepada para murid, digambarkan, dikiaskan, diumpamakan bagaimana seorang hamba itu setia. Ayat 35, pengajaran ini bagi murid-murid tim inti, supaya tim itu solid, supaya tim itu tegak dalam situasi kondisi apapun. Kewaspadaan. Ayat 35. 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, Pinggangmu tetap berikat. Terus dan pelitamu tetap menyala. ya, terus Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. ya, poin pertama, hamba yang setia dalam cerita perumpamaan ini, kiasan ini, seorang tuan pergi ke tempat perkawinan, pulangnya kapan, dia tidak memberitahu kepada hambanya, kepada pelayannya. Jam berapa pulangnya juga tidak memberitahu. Dari sini nanti kita akan pahami, kita akan kenali apa yang menjadi kehendak dan ketetapan sang tuan. Tujuannya apa? Kenapa sang tuan ini tidak memberitahu? Bicara kesetiaan, bertahan sampai pada kesudahannya. Ini menyangkut sebuah tanggung jawab, ini menyangkut sebuah kerelaan, menyangkut sebuah ketulusan hati, kemurnian hati seorang hamba. Supaya semua enak gitu, mestinya kan diberitahu. Oh, 3 hari saya pergi, nanti hari yang ketiga, katakanlah tanggal 3 saya pulang ya, tengah malam jam 00 saya pulang. Saudara ngerti? Saudara banyak para manajer di sini, ketika timer itu diberitahukan, terus kira-kira jangka ketika tuan itu berangkat sampai tuan itu hari yang ketiga pulang, ada waktu 3 hari 3 malam ini, kira-kira apa yang dikerjakan seorang hamba? Apakah mungkin kira-kira terus seorang hamba yang dipercaya
itu selalu berjaga. Apa kira-kira terus selalu berjaga, selalu terjaga setiap detik? Waktu itu tidak terlewatkan. Sebab ketika dia tidak berjaga dengan setia, tuannya datang, akan berisiko tinggi terhadap posisinya. Banyak para pemimpin di sini, para manajer, para kepala kantor masing-masing. Ketika saudara melakukan hal demikian, apa yang dikerjakan anak buah saudara? Untuk mengetahui mental dan kualitas anak buah, sang tuan, sang pemimpin punya otoritas, punya kebijakan demi kualitas anak buahnya. Ya, kalau bersama-sama ada tuannya, biasanya kerjanya setia, kerjanya tekun, giat. Kalau udah ada kerjaan yang lain sudah seklir gitu, akhirnya Pak apalagi? Kalau yang lain sudah clear, padahal jam kerjanya mungkin sudah lewat, mungkin ada lagi Pak yang harus saya kerjakan. Itu kalau tuannya ada. Tetapi mungkinkah mentalnya itu tertanam, memiliki kualitas spiritual yang matang? Belum tentu. Sang tuan punya acara di luar kota, di suatu tempat, dan dia punya hikmat mendidik bagaimana mengetahui kualitas kesetiaannya. Berarti tidak perlu diberitahu kapan aku pulang. Supaya apa tujuannya? Tujuannya supaya hamba ini terus berjaga. Tujuannya supaya hamba ini terus hidup di dalam kebenaran. Dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Berbicara ikat pinggang itu bicara kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Kalau ditungguin terus oleh tuannya, serong, belendes, bahasa Jawa kadang orang mengatakan begitu. Kalau ditungguin berjaga, tetap berikat. Dan dikatakan, dan pelitamu tetap menyala. Kalau sang tuan menentukan hari hanya dia datang, belum tentu pelitanya ini terus menyala. Tidak mungkin. Nanti bisa-bisa hari yang kedua, masih hari yang ketiga Tuhan datang. Tidak harus menyala, tidak apa-apa. Masih lama kok Tuhan datang. Lah apa hidup dalam kebenaran. Nanti aja kalau sudah dekat kurang 3 jam atau kurang 1 jam lagi kita kudus hatinya, pikirannya kudus, gak mikir neko-neko, gak mikir dunia, kurang 3 jam lagi mikir ngono. Tuhan kan gak bisa seperti itu. Kita dipilih sebagai imam-imam. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, kita menjadi saksinya Tuhan. Amin. Kita harus mengerjakan tugas dari Tuhan, mengalirkan kekuatan kasih. Kapan? Setiap saat. Dalam berjaga itu, pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Tetap tidak berubah. Tetap itu tidak berubah. Kalau Tuhan menetapkan tanggalnya, dia datang dari pesta itu, orang bisa berubah. Itu tadi, begitu sang tuan berangkat, sejam kemudian sudah berubah. Belum tentu hamba-hamba ini hidup dalam kebenaran. Belum tentu hamba-hamba ini tetap setia menjadi saksinya Tuhan, tetap menyala terang pelita
realitanya? Belum tentu. Makanya teka-teki, rahasia atau misteri kapan Tuhan datang, tahun berapa, bulan berapa, jam berapa, hari berapa, sekarang dikejar-kejar. Jadi seakan-akan kalau orang itu dapat petunjuk tentang tahun sekian Tuhan datang, tahun sekian kita harus siap, seakan-akan menjadi hamba yang super, merasa menjadi hamba yang paling dekat dengan Tuhan. Salah berpikir, saudara sebagai hamba Tuhan yang ditanam Tuhan, laksana pohon dulu ditanam Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Meangas sampai ke Rote, bahkan sampai seluruh ujung bumi ditanam oleh Tuhan. Hati-hati kalau sudah dipakai oleh Tuhan. Jangan berhalang menjadi perasaan, merasa paling dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak berbicara, saudara ngomong kepada umat. Tuhan tadi malam berbicara. Kalau kedatangan sudah dekat, sampaikan tahunnya, sampaikan bulannya, sampaikan minggunya, sampaikan jamnya, menitnya, detiknya, sampaikan. Hati-hati jangan menyesatkan umat Tuhan. Popularitas saudara dipakai Tuhan sebagai speakernya Tuhan, tolong dijaga baik-baik di dalam kekudusan. Terus apa yang kita siapkan? Kita kan tidak ngerti. Katanya dia mempelai suami surgawi, lagi kita mempelai tubuh Kristus, masuk mau nikah, tidak ngerti hadinya, tahunnya, tangganya. Kalau kita setia, satu saat ngerti. Amin. Amin. Sekarang yang perlu kita kejar, yang perlu kita gumuli, sudahkah aku ini menjadi hamba yang setia? Kalau sampai ganti negosiasi. Hendaklah pinggangmu berikat. Nanti akan ketahuan yang tidak setia itu seperti apa. Makanya kalau kita terobsesi dengan tahun dan berapa Tuhan datang, bulan apa Tuhan datang, akhirnya nanti salah, akhirnya jadi bosan. Karena apa? Yang lain sudah bicara, tahun sekian Tuhan datang, tidak jadi. Pembicara yang lain lagi bicara, tahun sekian Tuhan datang di kota ini, di negara ini, tidak juga. Muncul lagi pembicara, ngomong tentang kedatangannya, tidak jadi juga. Hamba-hamba yang tidak setia nanti akan bersikap bosan, akhirnya murtad. Jangan sampai perkataan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan menjadikan umat Tuhan yang pengen masuk kerajaan Allah, justru saudara halang-halangi dengan statement saudara yang tidak murni sebagaimana pengajaran firman Tuhan kepada para murid. Murid-muridnya bertanya, kapan Tuhan itu semua terjadi? Siapa yang bertahan sampai akhir, selamat. Soal Kronos dan Kairos itu nanti ada waktu. Sekarang berusaha, berjuang bagaimana tetap menjadi hamba yang setia, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Kerjakan dengan setia. Setia itu ya sudah, saya katakan ya continue, rutin itu kerjakan dengan setia. Seakan bosan, tetap kerjakan. Jenuh yang gini-gini terus, ya kerjakan dengan setia. Kok gini kayak monoton, ya setia. Coba Elisa itu punya tugas dari gurunya, hanya mungkin kelihatannya sepele, menyiapkan
air untuk cuci tangan, cuci kaki, kalau mau sembahyang, kalau mau doa. Dikerjakan oleh Elisa dengan setia. Setiap saat gembalanya itu mau cuci tangan, mau cuci kaki, mau mandi, dia siapkan air itu. Setia. Mungkin menjenuhkan pekerjaan itu. Tetapi saudara tahu kan ceritanya? Ketika Elia diangkat dalam kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam tubuh astral, siapa yang dipercaya melanjutkan penggembalaan? Elisa. Tongkat penggembalaan itu jatuh ke tangannya Elisa, yang dikenal sebagai tukang penyedia, tukang nyiapkan air. Tapi gembala, orang seringkali menganggap remeh tentang apa yang dikerjakan, apa yang ditugaskan dalam dirinya. Saudara jangan menilai, mungkin pekerjaan itu kok terlalu ringan dan remeh. Tuhan menilai sejauh mana saudara menghargai tanggung jawab dan kesetiaan. Kalau yang sepertinya kecil, pekerjaan tanggung jawab tidak terlalu berat, itu aja tidak bisa dikerjakan dengan setia. Mana mungkin kita dipercaya pekerjaan yang lebih besar dan mulia. Dan dikatakan ayat 36 tadi, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Terus siapa yang buka pintu untuk tuannya kalau hamba itu tidak setia? Segera artinya tidak ada penundaan, tidak berlama-lama, tidak lambat. Ketika tuannya mengetok pintu, segera pintu dibuka. Ini hanya bisa dikerjakan oleh hamba yang setia. Jam berapa Tuhan mengetok pintu? Ini hanya bisa didengar oleh orang yang berjaga. Mungkin agak sorean, petang, tengah malam, dini hari, nggak ngerti. Tetapi kalau ada hamba yang berjaga, maka hamba yang berjaga itu mendapat bagian, karena dia adalah hamba yang setia. Ayat 37. Ialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Yang berbahagia itu adalah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika Tuhan itu datang. Tidak mudah loh berjaga sampai kesudahannya. Tidak mudah pekerjaan ini, berjaga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Jangan hamba ini kan ngerti, tuannya itu pulang dari pesta. Tetapi hamba ini tetap harus mempersiapkan, tetap harus melayani Tuhan itu. Dibukanya pintu, tetap dia berikat pinggang kebenaran. Sebab apa? Kalau tidak berikat pinggangkan kebenaran, sang Tuhan ini dari pesta. Logikanya gimana?
bar pesta wis wareg. Udah makan minum di sana, lah ngapain? Bicara kesetiaan itu jangan ditafsirkan yang neko-neko. Makanya kalau seorang hamba itu tegak dalam kebenaran, tidak akan menilai tuannya salah. Apa yang biasa aku kerjakan untuk Tuhan, persilakan duduk, makan, dan ia datang melayani sang Tuhan. Tetap setia. Mengutamakan tuannya. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Berbahagia. Ada saatnya Tuhan itu pengen melihat ketika dia datang, mungkin tengah malam atau dini hari atau jam berapa, atau mungkin jam 1 atau jam 2 atau jam 3. Pas saudara berjaga, berbahagialah saudara. Gitu udah ngasih tahu, mungkin itu loh, sembahyang capek-capek, sembahyang ngantuk teler-teler, tidak merasa keseakan, tidak merasakan apa-apa. Cobalah belajar berjaga. Ada saatnya malaikat roh itu membangkitkan jiwa saudara, berjaga untuk jujur tegak, sembahyang, berjaga, karena malaikat ngerti kasih lawatan Tuhan akan datang padamu. Dibangunkan saudara, dia sebagai pelayan malaikat yang melayani saudara itu ngerti nek sang Tuhan mau melawat saudara. Makanya belajar peka. Kalau malaikat itu membangkitkan saudara, malaikat itu membangunkan saudara secepatnya untuk berjaga. Coba cepat-cepat berjaga. Karena malaikat dikasih tahu dulu, aku akan nengok anakku, aku akan nengok hamba-hamba, aku akan melawat secara pribadi atas hamba-hamba. Setia enggak saudara? Coba koreksi diri masing-masing. Kalau kita belajar kesetiaan, kadang-kala kita ini malu terlalu nuntut kepada Tuhan. Tuntutan kita ini serba beres semua kan. Masalah anak Tuhan belum selesai, masalah suami, masalah istri belum selesai, masalah kerjaan Tuhan belum selesai Tuhan. Coba mari, ketika malaikat yang melayani saudara bangunkan saudara, ayo secara khusus Tuhan mau bicara dalam hati, berjaga. Mungkin saudara rutin sembahyang jam 1 atau jam 00 rutin. Habis sembahyang, setelah sembahyang personal pribadi meditasi saudara tertidur. Atau mungkin jam 3 atau sebelum jam 3 dibangunkan lagi. Berarti Tuhan punya kehendak dalam hidupmu. Kenapa tidak peka, tidak setia berjaga? Apa terlalu nyaman fasilitas yang Tuhan percayakan pada saudara? Selimutmu terlalu tebal, AC-mu terlalu sejuk, sehingga tidak usah naik ke puncak Trawas, puncak mana Pacet atau puncak mana Tretes, tidak perlu ke Batu. Aku tinggal setel aja AC sejuk-sejuknya, aku sudah merasakan suasana pegunungan. Coba kita belajar koreksi diri. Kenapa aku tidak secepatnya bangkit? Kenapa aku tidak secepatnya sebagaimana janji Tuhan? Jangan nyalahkan Tuhannya. Iya, Tuhan kan di tempat yang enak, pesta. Sekalipun Tuhan itu pulang dari pesta perkawinan, tetapi hamba itu tetap setia membuka pintu, dipersilakan sang Tuhan itu duduk untuk makan. Ini kesetiaan.
Sang Tuhan tidak bertanya kepada hamba itu, sudah makan belum kamu? Tidak. Tetapi hamba itu sendiri yang tahu diri. Dia berjaga. Ketika tuannya datang mengetuk pintu, langsung pintu dibukakan, langsung dipersilahkan duduk, langsung dipersilahkan makan. Betapa dahsyatnya ketika saudara punya kepekaan batin yang semakin hari semakin kuat. Sehingga ketika saudara terjaga, saudara bangun dan saudara persilahkan Tuhan itu masuk di dalam hatimu. Saudara buka lebar-lebar hatimu. Kau ambil alih Tuhan seluruh hidupku. Kau ambil alih seluruh keluargaku ini. Apalagi yang bisa kita banggakan? Kita masih merasa kuat dengan kecerdasan kita? Apa kita masih merasa kuat? Masih ada cukup cadangan? Aku masih punya deposito, aku masih punya uang banyak. Sekalipun sudah sebagai seorang hamba Tuhan yang top, jangan membodohi umat Tuhan. Sudah sebagai tua-tua, sebagai imam-imam, sudah punya tugas yang tidak mudah, tidak ringan di tengah-tengah umat Tuhan. Coba belajar setia. Malaikat yang dari kerajaan Tuhan diutus untuk melayani saudara setiap saat, itu ngerti, merekam semua pikiran saudara, direkamnya perkataan saudara, direkamnya seluruh gerak sel tubuh saudara. Tidak ada yang terlewatkan. Rekaman tentang hidup itu sejak berada di dalam rahim ibu. Firman Tuhan mengatakan begitu. Seluruh aktivitas sel itu direkam oleh Tuhan. Ketika rekaman itu disertai Tuhan, didengar oleh Tuhan, Tuhan kadang-kadang juga mungkin andai kata sudah melihat, mendengar itu jadi bingung juga. Bingungnya itu kenapa gak ngerti-ngerti? Kenapa hamba-Ku tidak ngerti-ngerti, tidak apa-apa? Untuk bisa mengasihi tanggung jawab, mengasihi tugas dengan all out. Ini sudah, kalau sudah bicara all out mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, dan kekuatan, kita harus siap jadi apa saja. Jadi hamba. Ketika saya harus tampil sebagaimana seorang hamba, saya tidak menjaga image saya. Wah, gembala sidang, mau pemimpin umat, salaman pun jabat tangan mungkin tidak mau karena itu orang kecil. Wah, tidak mau ke tempat-tempat yang mungkin tidak selayaknya mungkin gembala datang. Kalau kita sudah all-out bicara setia, bicara all-out mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, dan kekuatan, kita ada saatnya sebagai hamba kita siap. Sebagai anak manusia yang harus menderita proses salib, kita siap. Ada saatnya sebagai Tuhan, anak Allah yang punya otoritas yang kuat, yang tinggi, terjaga, pinggangmu tetap berikat. Segala medan saudara bisa hidup, segala kondisi, situasi apapun saudara bisa hidup. Dengan para pemulung, dengan para petani, dengan para peternak, apapun yang mungkin. Petani kalau sedang di ladang kostumnya seperti itu, peternak kalau sedang mempersiapkan ngurus ternaknya kostumnya seperti itu. Saya bisa masuk ke sana. Tim kecil yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kita, siap. Nanti sebentar lagi cucu saya tak goreng sawah, bawa ke ladang. Ada gubuknya gitu,
bawa ke sana. Tidaknya yang muda-muda, yang tua-tua, yang kapan itu yang SD kelas 4, TK, tak bawa ke sana, tak lepas di ladang, lari sana, lari sini, biar ngerti, mendidik mentalnya anak, generasi pemenang abadi. Tidak bisa. Cahaya, tim yang ada, semua. Siapa yang belum pernah ke ladang Cahaya? Pastori, siapa yang belum pernah? Masih ada satu. Itu kan terkait dengan kondisi dan situasi. Kalau kepleset, siapa yang mau ngangkat? Dongkraknya kabutan. Panas, gerah, wah sudah campur aduk. Wadah mau berangkat pagi-pagi licin, kena embun jalan tanah makadam itu kena embun pagi licin, terpeleset, dilosor ke sawah orang, patah, spionnya, biasa. Saya tidak mau bertanya-tanya tentang apa maunya Tuhan. Saya tidak mau terlalu resek membimbangkan hal-hal yang harus saya jalani. Masih dalam koridor kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berjuang dengan setia. Dipersilahkannya Tuhan itu duduk makan dan hamba itu melayani Tuhan. Dan dikatakan hamba itu berbagi. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ya, terus hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ya, berjaga. Ayat lain mengatakan Tuhan datang diibaratkan seperti pencuri, artinya tidak diketahui orang, kecuali orang yang berjaga, yang piket, berjaga, tahu kalau rumahnya akan dibobol, mestinya dia berjaga. Tuhan datang pada waktu saat yang tidak kamu sangkakan, pada saat yang tidak disangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Terus jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Ya. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Yang setia dan bijaksana itu yang akan diangkat oleh tuannya, mengurusi, mengawasi harta kekayaan tuannya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Segala milik Tuhan dipercayakan dalam hidupnya kepada hamba yang setia dan bijaksana. Seringkali mungkin saudara berpikir, kenapa Tuhan terlalu sulit? Aku sudah berjuang, bergumul, berdoa, berpuasa supaya pekerjaan yang aku rindukan, dan saya juga berjanji ketika pekerjaan ini diberkati Tuhan, diizin Tuhan, maka aku mau melayani Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan, dengan kekayaan yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Kenapa kerinduanku sudah seperti itu?
Kenapa seakan-akan tidak muncul data apa yang menjadi permohonan kami, kerinduan kami, niat baik kami? Niat baik itu perlu diuji juga. Kalau niat baiknya sudah teruji, nanti di dalam pelaksanaan pasti tergenapi. Seringkali kan niat baiknya itu belum teruji, tetapi tetap ngotot mendambakan, merindukan apa yang disampaikan, dimohonkan kepada Tuhan. Kita harus teliti, pentingnya kita setia, berjaga, menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan itu seperti itu. Yakub itu punya niat baik. Abraham, sebelum janji Tuhan digenapi atas Abraham bersegera mungkin menyembelih binatang kurban demi menyambut janji Tuhan itu. Teruji niat baiknya Abraham. Yakub ketika mendapat penglihatan mimpi dari Tuhan tentang apa yang harus dia terima, dia langsung katakan, 1/10 dari semua yang Tuhan percayakan, aku akan serahkan kepada Tuhan. Jadi jangan ada yang meremehkan mimpi, jangan ada yang menghakimi sesama hamba. Kalau mimpi orang tuanya menerima petunjuk Tuhan lewat mimpi, berarti masih bodoh. Nanti kalau bicara soal hikmat dan makrifat, nanti satu saat dalam event tertentu nanti kita adakan seminar, kita adakan penataran supaya masing-masing ngerti tahapan demi tahapan, sehingga tidak ada, kalau saudara betul-betul hamba, tidak akan berani mengatakan kalau mimpi itu berarti orang masih bodoh, belum berhikmat, bermakrifat. Ya nanti dulu, sebab untuk menjadi dewasa itu kan perlu dari bayi dhisik. Amin, amin. Gak iso langsung gede, lahir langsung makan peyek sambal, kan gak bisa. Ada tahapan. Hidup dinamika spiritual juga begitu, ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Jadi jangan ada yang menghakimi. Orang lahir jebret, tidak bisa langsung, hikmat marifati penuh, bapaknya gak penuh, anaknya harus penuh. Tidak begitu. Harus bijak menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat hamba-hamba yang setia dan bijaksana, menjadi pengawas, bahkan memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Tidak hanya berjaga, karena terbiasa melayani Tuhannya, maka hamba yang setia ini diangkat, ditapis oleh Tuhannya untuk memberi makan kepada banyak orang. Jangan berpikir, dari mana yang memberikan? Tuhannya yang punya. Kita ini hamba-hamba Tuhan, hanya pengawas. Bukan milik saudara. Amin, amin. Saudara diberkati mobil, itu bukan milikmu. Ada sepeda motor, ada rumah, apa saja, itu bukan milikmu. Kita dipercaya untuk mengawasi dengan cermat. Untuk apa ini? Jadilah hamba yang setia. Untuk apa ini?
hamba yang setia dan bijak itu akan memanfaatkan miliknya Tuhan itu tepat sasaran, tepat waktu. Amin. Oh, aku bukan untuk ini, waktu ini, untuk ini. Tepat waktu, tepat sasaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh, aku dipercaya rumah, rumahku untuk kesaksian, untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi rumah doa, supaya rumah itu damai. Dipantau, ada aktivitas doa tidak dalam rumah itu, diawasi. Sampai yang bijaksana dan setia itu. Amin. Jadi suami diawasi anak-anak, doa ada anak-anak. Ada suami, ada istri, diawasi. Ada aktivitas di dalam doa. Oh, ini keliru mengelolanya. Oh, keliru pemanfaatannya. Keliru dibenerin. Ingat, kalau saudara tidak hidup sampai Tuhan datang, seberapa rumah saudara, lahan saudara, mobil saudara, jangan sekali-kali menyusahkan keluarga yang ditinggalkan. Apa susahnya? Mobil kenang-kenang sejak zaman dulu, ketika nanti aku dimakamkan, tolong dimakamkan saya sama mobilnya ya, itu jadi menyusahkan. Ya kan? Saking terikatnya dengan mobil. Sepeda motor juga begitu, motor kesayangannya orang tua ini dimasukkan ke liang lahat. Waduh, itu namanya menyusahkan, jenenge egois. Sing bisa naik sepeda motor dan mobil itu apa ini? Keluargamu yang masih tertinggal, yang belum dikubur. Amin. Amin. Coba pesan, wah, surat wasiat apa jenenge wong koplang. Wis dikumpulkan menghadap hadirannya, mungkin pikirnya masuk surga ngojek supaya menunggu kedatangan yang lain supaya di sana ada aktivitas begitu. Pikiran di melantur honor ini. Saya ulangi lagi, jangan menyusahkan yang masih hidup. Sing sudah dipanggil itu enak sudah. Gak katene sepedaan. Apa meneh maca kitab. Wah, kitab ini kitab belum mahal. Kitab orang tua, kitab pernah dibawakan aja. Kitab itu yang bisa baca, yang masih hidup. Ketika masih hidup, masih sehat, jarang baca kitab, kok masih sudah mati kok kitabnya digawakne rono sing kok maca wis apa raya apa. Orang kadang dikualik-walik pikiran. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena bisa beristirahat dari penderitaannya dan sebagainya. Berbahagia. Makanya ada saudara sebenarnya ya, turut berbela-sungkawa jadi keliru. Turut berbagi. Ya mani, sana mani mau ada dipanggil Tuhan. Jadi yang ngomongin saya duluan gitu ya, gak apa-apa. Turut berbahagia atas dipanggilnya pulang hambanya yang dikasihi. Aku senang, saudara itu senang. Mau mendengar ya. Turut berbela-sungkawa. Aku gak susah, momennya saya duluan. Kenapa kok malah turut berbela-sungkawa? Ayatnya bener, berbahagialah yang dipanggil, yang mati di dalam Tuhan. Bahkan karena meninggal dipanggil di dalam ketenangan. Balik lagi kepada bagaimana tugasnya hamba. Kita sebagai pengawas, benar belum apa yang kita awasi itu aktivitasnya, peruntukannya sudah benar belum? Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang. Tuanku tidak datang-datang,
Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Teruskan dulu, dan makan, minum, dan mabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Amin. Senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Ketika hamba-hamba itu meneliti, menunggu, nengok-nengok jam, tidak datang-datang sang Tuhan ini, jadi jenuh. Jadi orang yang tidak setia karena rutinitas tanggung jawab tugas yang dikerjakan itu membosankan. Seakan membosankan. Kenapa janji Tuhan kok katanya janji begini, janji kemuliaan mana? Ternyata hamba yang tidak setia dan secepatnya jelas tidak mendapat kemuliaan dan tidak secepatnya diangkat oleh tuannya untuk mengawasi kekayaan Tuhan itu adalah hamba-hamba yang menganggap Tuhan itu ingkar janji, Tuhan itu jahat. Menganggap bahwa Tuhan kok tidak datang-datang. Apalagi orang mengatakan tanggal sekian Tuhan datang, bulan sekian Tuhan datang, tahun sekian Tuhan datang. Itu tambah membosankan. Bagaimana membosankan? Ketika itu tidak terjadi, orang jadi bosan mendengar berita yang sesungguhnya suatu saat nanti. Karena bolak-balik orang sudah ngomong tahun sekian tidak jadi, tahun sekian Tuhan dan pendeta berbicara tahun sekian tidak jadi. Orang akhirnya bosan, jadi kehilangan kepercayaan. Ketika berita sesungguhnya itu dinyatakan, disampaikan, orang sudah tidak mau memperhatikan itu lagi, tidak simpatik lagi. Jangan-jangan ini juga bohong, seperti yang lalu-lalu. Ini berita apa lagi? Biasanya ketika orang itu bosan, hamba itu bosan, akhirnya saling menghakimi, saling memukul satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain. Saya tidak menyalahkan orang yang pernah menyampaikan sejak saya sekolah, masih remaja muda, saya sudah membaca tahun berapa Tuhan datang, dituliskan tahunnya, ada yang nuliskan bulannya, berpuluh kali dari saya remaja sampai sekarang. Saya tidak nyalakan yang mengaku hamba punya statement seperti itu. Anggap aja itu kalau saking apa ini, saking sayangnya kepada tuannya. Tapi di sisi lain, saking cepet pena keluar dari penderitaan. Ada yang pernah jual, gerejanya dijual, tempat ibadahnya dijual, rumah-rumahnya jemaat dijual, pindah ke satu tempat. Ada yang seperti itu juga. Terus sampai sekarang juga masih. Ayo sekarang siapa? Mungkin ada hamba Tuhan yang mau, gerejaku tak pindah karena Tuhan datang tahun ini atau akhir tahun ini, atau tahun 2030 Tuhan mungkin Tuhan datang, mungkin mengatakan begitu. Tekan kontrak perjanjian, persembahan oleh aku untuk kemuliaan nama Tuhan. Di kota mana nanti untuk yayasan sumber air hidup buka cabang, kalau berani. Nanti ricu tanggal sekian, kasih tahu saya, nanti saya kelolanya, jangan dibuang sia-sia. Dan seperti itu caranya hidup, caranya melayani bersama umat, dan seperti itu. Mari kita belajar setia. Saya tidak nyalakan orang yang punya statement seperti itu, tapi hati-hati. Saya katakan hati-hati sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau saudara tidak betul-betul mendapat petunjuk dari Tuhan,
Atau ketika sudah merasa dapat petunjuk dari Tuhan, perlu diuji dulu. Itu murni dari sumber aliran air hidup. Atau daya imajinasi saudara yang terlalu kebablasan. Jiwamu, hatimu sudah pengen masuk kerajaan surga, tetapi tidak sadar bahwa darah dagingmu masih hidup di bumi. Selesaikan dulu dengan setiap pekerjaan di bumi. Jangan saling menghakimi. Jadilah hamba yang setia, melayani satu sama lain. Saling menyalahkan, hamba yang satu nyalakan hamba yang lain, bukti bahwa itu hamba yang tidak setia. Hamba yang setia tidak akan nyalakan sama sini, tidak akan nyalakan hamba Tuhan yang lain. Hati-hati. Masing-masing dalam organisme tubuh kita terus ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tidak semuanya mata, tidak semuanya organ tubuh ini hidup, tidak semuanya organ tubuh ini lidah, tidak semuanya organ tubuh ini sistem kerangka, tidak semuanya. Harus bersinergi dalam satu keutuhan, unity. Ketika sudah memahami visi kerajaan surga tertanam di dalam hati pikiranmu, saudara tidak akan berani menghakimi hamba yang lain, apalagi memukul. Ingat, di dalam dirimu ada kelemahan. Ada pepatah mengatakan di atas langit ada langit yang sempurna. Amin. Kita ini sama-sama hamba. Sudah saling menyalahkan, merasa jadi hamba yang hebat, yang super. Tidak ada hamba yang super. Hamba yang setia dan bijaksana adalah hamba yang siap mengerjakan apa yang ditugasnya, melayani sang Tuhan dengan setia. Sudah salahkan sana sini, makan, minum, orientasi pelayanannya hanya makan, minum, dan mabuk terlalu lupa tahbisan hidupnya, lupa bahwa dirinya itu seorang pelayan Tuhan, lupa bahwa dirinya seorang imamat yang rajanya. Mabuk itu lupa dan ingat jati dirinya. Ketika manusia sudah tidak ingat jati dirinya, maka dia akan berjalan menurut kemauan dan keinginan dagingnya, bukan keinginan Tuhan, bukan kehendak dan ketetapannya Tuhan. Cara yang terkasih dalam Tuhan, supaya Tuhan tidak murka, tetaplah jadi hamba yang setia. Bagaimana menjadi hamba yang setia? Sebagaimana kalau kita berbicara pengajaran tabernakel, pasal 12 ini kita memahami dalamnya pengajaran tentang rahasia pintu tirai. Saudara tahu rahasia pintu tirai? Menjadi seorang hamba yang setia dan bijaksana, kita harus memahami dinamika proses kehidupan. Ketika kita memahami bahwa menjadi seorang hamba yang setia dan bijaksana, itu kita dibawa melewati satu dinamika proses kehidupan, warna-warni di dalam tirai, tabir pintu tirai yang menjadi penyekat antara ruang maha suci dan ruang suci. Itu harus kita lewati. Dinamika proses kehidupan ada saatnya melewati, menghadapi, diselimuti warna biru. Kita harus bangkit. Biru itu warna kebangkitan. Bangkit dari kondisi sebagai hamba yang asal-asalan melayani, yang dulunya tidak berjaga, dulunya tidak peka, semakin hari semakin menjadi hamba yang peka. Saya ulang kembali, ketika sudah disentuh kasihnya Tuhan tengah malam atau dini hari, belajarlah menjadi hamba yang setia. Malaikat sudah membangunkan saudara,
Dan sesaat ketika lawatan Tuhan itu terjadi dalam hidupmu, kedapatan saudara membuka pintu hati, sampaikan permohonanmu tepat waktu ketika hadiratnya dialirkan dalam hidup. Nangislah di saat Tuhan ngerti bahasa air mata. Mungkin ketika sudah dijagakan oleh malaikat yang melayani saudara, seakan kok capek semua, sakit semua. Bukan mungkin kepala ini rasanya muting-muting, muter-muter sana sini. Ibarat ke kamar kecil, saudara merangkak karena sakit. Tapi ketika Tuhan berkehendak, bangkit, bangun berjaga. Dalam saat seperti itulah Tuhan pengen tahu sejauh mana kualitas kesetiaan. Ada saatnya di bawah melewati warna merah. Adanya proses seakan proses itu menyesalkan. Seakan proses hal itu betul-betul membuat saudara tidak, jangankan bangkit, tegak berdiri pun sudah tidak punya kemampuan. Warna merah terus menyelimuti hidupmu. Tetaplah kerjakan dengan setia. Tetap berikatkan kebenaran. Pikiranmu jangan salah, perkataanmu jangan salah, jangan bolak-balik salah. Jangan bolak-balik mengulang-ulang. Tidak teruji dalam persoalan perkataan, tidak teruji dalam soal pikiran, terus liar. Ada saatnya saudara dibawa kepada situasi yang warna putih, kita dimurnikan, harus semurni-murninya. Iya, tidak. Jadi kalau manusia berdalih, kalau berkata iya, jujur apa adanya, polos di hadapan Tuhan, terlampau berat. Ini warna pengosongan diri. Warnanya seorang hamba yang harus polos. No reputation. Dan sudah siap menjadi bond servant, menjadi hambanya Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Kalau saudara terlalu mudah membuang perasaan ego, tidak sulit Tuhan mempercayakan kekayaan untuk saudara awasi, saudara kelola judi. Amin. Tidak sulit Tuhan mempercayakan, juga mengangkat saudara. Apa keuntungannya ketika kita mempertahankan ego kita? Apa keuntungannya ketika kita mempertahankan emosi daging kita? Apa untungnya ketika kita mempertahankan gengsi kita? Sudah tidak akan keluar dari persoalan dengan gengsimu yang sudah simpan rapat-rapat. Sudah tidak akan bisa bangkit dari kenyataan hidupmu, dari keterpurukan hidupmu, ketika saudara masih mempertahankan kekerasan, kedegilan hati. Ingat, kita ini hamba. Dari kerajaan surga akan mengamati. Kalau ada yang bertanya siapa yang dahsyat, siapa yang hebat, yang dahsyat, yang hebat adalah hamba yang setia. Karena hamba yang setia diangkat langsung oleh Tuhannya dan dipercaya mengelola, mengawasi kekayaannya Tuhan. Seiring saudara komitmen melayani Tuhan, apapun tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara sebagai imam-imam yang rajani, dimanapun saudara menempatkan diri dalam penggembalaan, tetaplah setia dalam penggembalaan itu dan bangkitlah sebagai imam-imam yang rajani.
tempat di gereja saudara masing-masing. Sudah tidak ada sesuatu yang bisa saudara kerjakan. Aku tak persiapan. Aku ikut bersihkan ruang gereja, boleh diperkenan tidak? Aku ikut bersihkan tempat ibadah, apa aku layak diizinkan? Mungkin itu yang bisa saudara kerjakan di tempat saudara masing-masing, di gereja saudara masing-masing. Laksanakan, kerjakan. Kalau itu sudah bisa kerjakan dengan setia dan bijaksana. Sebab yang saudara kerjakan bukan pekerjaan yang dinilai Tuhan, tapi kesetiaanmu melayani. Mungkin orang menganggap hina ikut prepare tempat ibadah, prepare tempat persekutuan, sebagai pelayan perjamuan kudus, sebagai tim musik, sebagai worship leader, sebagai singer, dan semua tim di tempat masing-masing. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, belajarlah setia melayani. Sebab eksistensi keluargamu, eksistensi hidupmu, eksistensi tahbisanmu dikekalkan oleh Tuhan karena kesetiaan sampai akhir. Ada saatnya sudah dibawa, diangkat melewati warna ungu, dimuliakan laksana raja, diselimuti warna ungu laksana ratu. Saudara menjadi saksi, inilah imam-imam yang raja. Ketika setia menjadi hamba, inilah imam-imam yang raja, di mana pikiran dan perasaan Kristus ada di dalam dirimu. Kalau masing-masing pribadi ada pikiran yang demikian, betapa harmoninya suami istri, betapa harmoninya keluarga yang dipercayakan untuk dibangun di tengah-tengah hidup saudara. Amin. Amin. Apapun situasi, kondisi apapun, belajar setia, sehingga warna putih, warna lena itu mewarnai juga hidup. Dan tirai itu dipinta dengan gambar kerub. Artinya seluruh proses dinamika, proses kehidupan kita, entah itu warna biru, warna ungu, warna merah, warna putih atau lena, tidak lepas dari pantauan kerubim yang berbicara otoritas, kuat kuasa, firman dan Roh Kudus. Seluruh dinamika hidup kita tidak lepas dari pantauan kerajaan Allah. Dan benang-benang warna ungu, warna biru, warna merah, warna lena ini dikerjakan, dibuat oleh ahli tenun. Ingat, dibuat, dikerjakan oleh seorang ahli tenun. Jika kita tidak bisa, dengan kata lain, kita ini tidak bisa mengurai masalah sendiri. Kita tidak bisa memintal sendiri. Kalau saudara merasa bukan ahlinya memintal benang warna merah, maka saudara akan diajari oleh seorang ahli yang sudah terbiasa memintal proses. Kalau saudara belum ahli memintal benang warna ungu, saudara nanti ketika diberkati, diangkat menjadi pengawas atas kekayaan Tuhan, saudara bisa salah. Diangkat jadi pengawas, jadi pengelola kekayaan Tuhan, dimuliakan dengan warna ungu, tapi sudah tidak pintar memintal, saudara bisa dipecat.
Karena dosa saudara salah memanfaatkan harta kekayaan milik Tuhan. Perlu saudara belajar kembali kepada ahlinya yang meminta, ahli yang biasa meminta warna ungu. Banyak pendeta, banyak hamba-hamba Tuhan, ketika sudah diangkat Tuhan dengan warna ungu, laksana ratu, laksana raja, bingung mengelola hartanya, bingung mengelola materinya. Karena tidak terdidik meminta warna ungu. Bingung, untuk apa hartaku sudah banyak? Oh, beli mobil yang bagus, beli mobil mewah, beli jam mewah, beli sepatu yang mewah, semua yang mewah dipikir, direncanakan, dikerjakan. Kenapa ketika hamba-hamba yang sedemikian diangkat tidak ngerti, jadi matanya jadi ditutup oleh materi, matanya menjadi buta terhadap visi yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Yayasan Sumber Aliran Air Hidup dipercayakan kepada kita untuk kita mengalirkan kekuatan kasih. Jadi ketika sudah dipercaya materi bisa di pengusaha, jangan lama-lama tahun ini sudah komitmen kontrak dengan Tuhan. Ketika sudah diberkati Tuhan dengan lewat usahamu itu, gak apa-apa ditulis, akan kontrak dengan Tuhan. Ditulis karena apa? Sebagai bukti ketika suatu saat nanti diberkati secara materi, diangkat Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, mengelola kekayaan Tuhan. Sudah punya tulisan, dia dokumen. Sudah bisa menangis, dia dokumen. Jarang kan yang mau punya kontrak dengan Tuhan, ragu lagi. Untuk apa? Ketika sudah salah minta warna ungu, hati-hati. Ketika tidak ada ahli yang menuntut saudara bagaimana hidup dalam kemuliaan, hidup dalam gemerlapnya harta, dipercaya harta yang banyak, kudu piye. Jangan ketika warna ungu nanti jadi tidak bertanya kepada Tuhan, tidak bertanya kepada pengembalaan. Ketika warna merah, pahit, telekit, gimana? Gembala, bagaimana ini? Aduh, mana tahan? Silau rasanya, kenapa warnanya kok merah-merah terus merah? Abang beranak menakutkan. Proses demi proses tidak kunjung selesai. Begitu langsung diajari memintal warna lena, penyucian, disucikan, ditegur, koreksi pikirannya, dimurnikan hatinya, jiwanya, terus dikejar oleh roh itu. Rasanya tidak kuat kalau begitu. Terus gimana? Ingat, Tuhan mau saudara tahu ini jangan terlambat. Ini sudah mulai pertengahan, saatnya saudara bangkit. Kontrak dengan Tuhan. Kami sekeluarga sudah kontrak total. No reputation. Siap. Wes sampai kapanpun siap. Sampai anak cucu generasi keberapa pun Tuhan percayakan, kami kontrak dengan Tuhan. Selama ini kan Yayasan Sumber Aliran Air Hidup, kapan pengurus bikin proposal? Tidak pernah kan?
Dan kapan saya nyuruh saudara bikin proposal? Cari dana ke sana kemari, cari dana ke sana kemari. Kalau Tuhan kirim donatur itu karena Tuhan yang menggerakkan mereka dan bukan permintaan saudara. Amin. Amin. Karena Tuhan mau saudara terlebih dahulu mengalirkan aliran air hidup itu, mengalirkan aliran kasih itu, dan terus seiring dengan itu saudara diangkat oleh Tuhan menjadi hamba yang setia untuk mengawasi dan mengelola kekayaan alam. Seberapa saudara mampu mengelola perusahaan yang peternak, saudara berinovasi dari manual sampai punya pengelolaan, manajemen pengelolaan ternak dengan teknologi. Ternak, kambing, sapi, domba 10 ekor, 20 ekor, ngarik sendiri masih oke, kuat, ya kan? Apa sudah tidak mau, tidak pengen seperti Yakub, Ishak, yang kian lama dari ternaknya itu justru terus diberkati, kian lama kian kaya. Dia pakai teknologi sehingga tidak capek, terforsir ngarik dari pagi sampai siang sampai malam. Manajemen harus begini, nanti berkembang. Yang petani ketika tanahmu hanya 200 meter persegi, 500 meter persegi, oke, silakan dikerjakan. Saudara mau diberkati kian lama kian kaya untuk kemuliaan nama Tuhan, kontraknya asalkan begitu. Tambah terus mau nyangkul dewe, mau cabur-cabur rumput dewe, terus mau siram-siram sendiri 1 hektar, terus mau keliling terus 2 hektar, terus mau nyangkul 2 hektar 1 bulan selesai. Enggak. Kalau lahannya sudah 3 hektar, 3,5 sampai 4 hektar, mau mupuk sendiri, panen sendiri. Yang lain sudah mulai panen yang kedua, saudara panen pertama belum selesai, nanamnya pun belum selesai juga. Ada teknologi bicaranya. Gimana caranya? Terus berkembang. Kalau saudara mau kontrak sepenuh hidup untuk Tuhan, ruginya di mana? Saudara jangan seperti orang dekil. Terus anakku gimana? Anakku itu anaknya Tuhan, miliknya Tuhan atau bukan? Kuliahnya anakku bagaimana? Mana orang pastor yang masih kuliah kan ada. Pokok melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau kuliah sampai S2, S3, sampai teler, silakan. Yang penting setia. Karena operasional pelayanan semua dari Mesbah. Yang usah menjadi takut saatnya bayar yang kuliah, apalagi hanya TK, SD, SMP. Kuliah saja sampai S1 mungkin memang cukup kemampuan, bukan gengsi-gengsian, tetapi memang kemampuannya cukup untuk ngejar ilmu, dan memang ilmu itu diperlukan. Teruskan. Cuma sekalipun tim kecil tapi berkualitas secara akademisi juga sudah punya kemampuan. Elok rupawan di antara semak duri. Enak ya? Itu Salomo. Ya. Seorang hamba itu dinyatakan elok, setia dan bijaksana. Justru saat hamba itu berada di mana? Di antara ragu-ragu. Elok rupawan di antara semak duri. Bukan ketika warna ungu. Tidak seperti di situ saja. Ketika berada pada situasi proses salib, elok rupawan.
menjaga kemurnian kebenaran firman Tuhan, laksana pinggang berikat, tetap elok membawa. Lebih-lebih ketika sudah dibawa ke warna ungu, jelas elok membawa. Saudara, tidak setia berarti meremehkan janji Tuhan, saling memukul sesama hamba, saling mempersalahkan, tidak sadar diri bahwa hidupnya sudah menjadi milik Kristus. Hidup hanya mengikuti aliran kekuatan darah daging. Itulah ketidaksetiaan. Tapi kita masing-masing pribadi harus bertindak, bersikap apa yang menjadi maunya Tuhan. Ketika kita koreksi diri, menguji diri, di mana posisi kita, sudahkah kita terus berjaga, atau kita selama ini kehilangan kesetiaan banyak? Untuk itu sulit. Malu rasanya kita banyak menuntut kepada Tuhan. Tetapi mari kita belajar menjadi hamba yang setia. Kita membangun diri, kita menjadi hamba yang setia, menjadi istri yang setia, menjadi suami yang setia, menjadi anak-anak yang setia. Dalam situasi apapun, tetap sebagai hamba yang setia. Dalam situasi kondisi apapun, tetap hidup dalam kebenaran dan tetap pelitamu menyala. Artinya menjadi saksinya Kristus. Entah kita berada pada posisi warna merah, warna ungu, warna biru, warna lena, tetaplah menjadi hamba yang setia. Tetaplah hidup dalam kebenaran dan pelitamu jangan padam dan terus menyala bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti, Yesus yang